Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara belakangan ini? Kami sungguh berharap dan berdoa kiranya setiap kita tetap dipelihara oleh tangan kasih Tuhan dengan tak kekurangan suatu apapun. Nah Bapak Ibu Saudara, sangat senang sekali dan sangat bersyukur kita bisa bertemu kembali di dalam acara Amazing Grace. Di dalam acara Amazing Grace kita kali ini kita akan berbicara tentang salah satu topik yang berkaitan dengan kemalasan. Di dalam Alkitab kita sebenarnya banyak sekali ayat yang berbicara tentang kemalasan, salah satunya adalah kitab Amsal. Nah, oleh sebab itu, saya tidak membacakannya di bagian awal, tetapi kita akan melihat ayat demi ayat sepanjang perenungan kita kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang dikatakan oleh Alkitab mengenai kemalasan? Apa ciri-ciri daripada orang yang malas menurut Alkitab? Nah, berdasarkan ayat-ayat yang ditulis oleh Raja Salomo dalam kitab Amsalnya, kita bisa melihat bahwa ada beberapa ciri yang sangat khas daripada orang yang malas itu. Dan ciri itu tentu sangat mencolok. Yang pertama, orang yang malas itu tidak suka bekerja. Orang yang malas itu lebih suka untuk tidur. Dan ia sangat sulit untuk bangun dari tempat tidurnya untuk melakukan tugas dan pekerjaannya. Di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 10 firman Tuhan berkata seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, si pemalas ini diajak untuk belajar daripada semut. Karena tingkah laku dan perbuatannya itu sangat berseberangan daripada semut. Walaupun tidak ada pengaturnya, penguasanya, pemimpinnya, ia pergi bekerja. Orang malas tidak demikian. Apa yang dilakukan oleh orang yang malas? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Orang yang malas tidak suka bekerja. Dia suka tidur dan sangat sulit bangun dari tempat tidurnya. Itulah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang malas itu adalah orang yang suka cari alasan untuk menunda pekerjaan atau enggan melakukan pekerjaan dan tugas tanggung jawabnya. Bahkan terkadang dia mencari alasan yang sangat tidak masuk akal dan berlebihan. Di dalam Amsal 22 ayat 13 di sana firman Tuhan berkata, si pemalas itu bahkan berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Coba bayangkan, apakah mungkin ada singa di jalan? Apakah mungkin ada singa, ada binatang buas di tempat terbuka, di tempat keramaian? Tentu tidak. Biasanya binatang buas atau singa itu ada di hutan. Tidak ada di tempat keramaian, tempat terbuka. Tetapi orang malas menggunakan alasan ini untuk tidak pergi keluar melakukan pekerjaannya. Ia menggunakan alasan yang tidak logis ini untuk menunda pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ciri khas dari orang yang malas yang ketiga adalah ia cenderung untuk memilih jalan hidup yang mudah dan instan. Dia tidak suka dengan tantangan, tidak suka dengan kesulitan, tidak suka dengan hal-hal yang sulit. Sekalipun terkadang kesulitan itu hanya kecil, tantangan itu hanya kecil. Nah, hal-hal seperti itu bisa membuat dia mundur dan tidak mengerjakan apa yang harus ia kerjakan. Dengan kata lain, orang yang malas ini tidak suka repot. Nah, Amsal 26 ayat 15 berkata, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Maksudnya adalah, makanan sudah disediakan, sudah ada di depan matanya, sudah ada di depan wajahnya. Tetapi untuk itu sendiri, dia tidak bersedia berusaha sedikit untuk mengenyangkan perutnya. Maknanya seperti ini, orang yang malas itu untuk kebutuhan hidupnya sendiri, dia tidak mau berusaha. Dia hanya mau berharap kepada orang lain, berharap kepada pertolongan, atau bersandar kepada bantuan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat ketiga ciri daripada orang yang malas ini, kita tahu kemalasan atau sifat malas itu sebenarnya itu sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Nah, seorang penulis buku bernama Gary Thomas pernah mengatakan seperti ini. Kemalasan itu seperti pembunuh yang senyap. Ia datang diam-diam menyelinap dalam kehidupan kita untuk membunuh dan menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu saya menggambarkan
Kemalasan atau sifat malas itu seperti ulat belatung yang perlahan-lahan menggerogoti hidup kita tanpa kita sadari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dikatakan kemalasan itu sifatnya itu seperti pembunuh yang datang secara diam-diam atau pembunuh yang senyap? Kenapa dikatakan kemalasan itu seperti ulat belatung yang menggerogoti hidup kita? Apa bahaya yang dimunculkan oleh sifat yang malas? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, kemalasan itu bisa membuat kita kehilangan peluang dan kesempatan terbaik dalam hidup kita. Orang yang malas selalu akan kehilangan kesempatan-kesempatan terbaik di dalam hidupnya. Misalnya Amsal 20 ayat 4 di sana dikatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, ia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, di sini musim dingin, musim menuai, atau musim panas, musim hujan, musim apapun itu berbicara tentang waktu kehidupan. Ada waktunya di mana kita harus bekerja, ada waktu di mana kita harus beristirahat, ada waktu di mana kita harus mengumpulkan, dan ada waktu di mana kita harus untuk beristirahat menenangkan diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang malas tidak seperti itu. Orang malas itu cenderung untuk tidak melakukan pekerjaannya, sehingga dia meluputkan peluang-peluang terbaik di dalam hidupnya. Bahaya yang kedua adalah kemalasan itu akan membuat kita mengalami kemiskinan dan kekurangan. Amsal 6 ayat 10-11 juga berbicara tentang hal itu. Di sana dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, nah, kemalasan itu bukan hanya membuat kita kehilangan peluang yang terbaik. Kemalasan itu bukan hanya membuat kita bisa mengalami kekurangan dan kemiskinan, tetapi bahaya daripada kemalasan juga menjauhkan kita dari yang namanya prestasi hidup dan kesuksesan hidup. Amsal 12 ayat 27 firman Tuhan berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang yang rajin akan beroleh harta yang berharga. Buruan di dalam ayat ini bisa berbicara tentang apa yang kita kejar dalam hidup kita, yaitu mungkin itu cita-cita kita, impian kita, harapan kita, keinginan kita, dan apapunlah yang kita inginkan dalam hidup kita. Orang yang malas tidak akan mendapatkan apapun yang ia inginkan atau dia impikan oleh hatinya. Oleh sebab itu di dalam Amsal 13 ayat 4 firman Tuhan berkata, hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang malas bisa saja punya banyak keinginan, tetapi ia tidak mendapatkannya karena ia tidak mau berusaha, tidak mau menghadapi tantangan kesulitan hidup yang ada. Ia maunya instan dan cepat. Orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, kemalasan itu juga cepat atau lambat itu pasti akan menghancurkan hidup kita. Amsal 21 ayat 25 berkata, si pemalas itu dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Kemudian Pengkhotbah 10 ayat 18 berkata, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Atap atau rumah di dalam ayat ini bisa kita gambarkan seperti kehidupan. Kemalasan atau kelambangan tangan itu adalah salah tindakan daripada orang yang tidak melakukan pekerjaannya, dan dia akan mengalami hal yang buruk dalam hidupnya, yaitu kehancuran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kemalasan bukan hanya mendatangkan masalah bagi kehidupan jasmani kita di dalam dunia ini, tetapi juga rohani. Orang yang malas secara rohani jauh lebih berbahaya daripada kemalasan secara jasmani. Bagi Tuhan, kemalasan bukan hal yang sederhana, bukan hal yang sepele. Kemalasan bagi Tuhan adalah sebuah dosa dan kejahatan yang tidak jauh lebih ringan daripada tindakan-tindakan atau perbuatan jahat lainnya. Nah, di dalam perumpamaan tentang talenta, hamba yang dipercaya satu talenta itu ketika diminta pertanggungan jawab oleh sang tuan, dia ternyata tidak memakai dan tidak mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Apa tanggapan daripada sang tuan terhadap hambanya ini? Di sana firman Tuhan katakan, tuannya berkata kepada hamba itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, dalam perumpamaan itu,
Tuhan mensejajarkan kemalasan dan kejahatan. Ya, setiap orang yang malas adalah orang yang fasik di mata Tuhan, sebab ia tidak bertanggung jawab dengan anugerah kesempatan yang Tuhan berikan atas hidupnya. Ia menyia-nyiakan anugerah Tuhan, menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Oleh sebab itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 10 di sana Rasul Petrus menasihati kita. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, di dalam ayat ini, frasa berusahalah sungguh-sungguh bisa diterjemahkan dengan kata berusahalah dengan lebih keras atau berusahalah lebih giat. Nah, kedua terjemahan ini jelas menyatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh malas. Sebaliknya kita harus menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang giat berusaha untuk berjuang untuk sesuatu, khususnya di dalam hal membangun kehidupan iman dan kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, sudahkah saudara dan saya bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, bersungguh-sungguh giat berusaha di dalam membangun iman dan kerohanian kita di dalam Tuhan? Sudahkah kita bersungguh-sungguh di dalam menggunakan setiap talenta, setiap kesempatan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup memuliakan nama Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita renungkan ayat firman Tuhan ini, dan biarlah kita kembali dipanggil, digerakkan oleh Tuhan untuk rajin mengerjakan tugas pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di Amazing Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.